Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema malam ini, ada apa di Gua Singa. Kita buka Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-29 Saudara. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca dari ayat yang pertama saja sampai ke-12. Nanti untuk ayat 13 sampai 29 Bapak Ibu dan Saudara yang akan membacanya di rumah masing-masing ya Saudara. Tapi apa yang kita baca malam ini satu kisah yang sering kita dengarkan sehingga bukan satu kisah yang asing. Saya baca dari 1 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan berbagi kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ada satu pertanyaan yang saya ingin kita merenungkan sebelum kita lihat perikop ini, yaitu apakah Anda percaya Allah ada? Atau Anda percaya Allah ada bagiku? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang itu percaya Allah ada. Kalau kita tanya, hampir semua, khususnya juga orang Kristen, percaya Allah ada. Tetapi saudara, apakah sebenarnya kita itu percaya selain Allah ada, tapi dia ada bagi kita? Saudara, pernyataan ini sebenarnya dua pernyataan yang sangat berbeda, saudara. Orang yang percaya Allah ada, berarti dia hanya percaya secara logika saja, secara pengetahuan. Bahkan mungkin dia bisa buktikan dengan ayat-ayat, memang Allah ada. Tetapi mempercayai Allah ada bagiku, itu sesuatu yang berbeda, saudara. Nah, sehingga saudara, kalau kita lihat bahwa orang yang percaya Allah ada baginya, ada Allah ada bagiku, sebenarnya dia percaya bahwa di dalam segala kondisi itu Allah menyertai, Allah bersama dengan dia. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya kita lihat di dalam kisah malam ini ya, di dalam perikop tentang Daniel, di mana Daniel ini percaya Allah ada, tetapi dia juga sangat percaya bahwa Allah itu ada baginya. Sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan-persoalan yang sangat berat, bertubi-tubi, bahkan sampai nyawanya juga terancam, dia tetap percaya
itu Allah ada baginya. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali untuk kita boleh renungkan dan gumulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, kebenaran yang kita renungkan malam ini, yang pertama, saudara, bahwa orang percaya itu tidak terlepas dari ujian. Contohnya adalah Daniel yang tadi baru kita baca ini. Daniel ini adalah seorang yang sebenarnya sudah sangat takut kepada Tuhan. Sudah sangat setia di dalam beribadah. Sangat-sangat beriman. Sebagai orang Kristen, kalau zaman ini bisa menjadi seorang Kristen yang rajin ibadah. Yang rajin melayani. Yang tidak kompromi. Dan itu diperlihatkan, dipertontonkan oleh Daniel ini. Jadi saudara, Daniel ini di dalam catatan pasal 6, sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia itu salah satu pejabat tinggi. Hanya 3 orang pejabat tinggi negara, tapi Daniel menjadi salah satu. Dan bahkan dikatakan saudara, dia itu adalah juga seorang yang walaupun dia salah satunya, tetapi juga seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dia melebihi daripada pejabat tinggi lainnya. Jadi dia sangat bijaksana, sangat berhikmat, dan sangat berbeda dibanding yang lainnya. Jadi dia mempunyai satu nilai plus. Dan di dalam catatan berikutnya, dia juga sangat setia di dalam pekerjaan. Di dalam ayat yang tadi kita lihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saudara ya. Jadi orang-orang itu mencoba mencari alasan untuk bisa menjatuhkan daripada Daniel ini. Tetapi tidak ditemukan satupun kesalahan soal pekerjaannya di dalam pemerintahan. Jadi dia benar-benar seorang yang bersih di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada kelalaian di dalam pekerjaannya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dia juga punya etos kerja yang sangat tinggi. Dia mempraktekkan berdasarkan pengenalannya kepada Allah. Bagaimana bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saudara ya. Dia juga sangat setia dan tekun di dalam ibadahnya kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Dan itu dilakukannya saudara. Bahkan ia terus memelihara imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan saudara, sebenarnya Daniel di dalam perikop 6 ini, pasal 6 ini, usianya itu sudah bukan anak remaja lagi. Seperti di pasal 1 saudara. Kalau di pasal 1 Daniel waktu itu usianya kurang lebih 15, 16, 17 tahun ya. Tapi di dalam pasal 6 itu Daniel itu usianya sudah 80 tahun. Kita melihat Raja Darius itu sudah Raja Media Persia. Sementara di pasal 1 dia berada di dalam kerajaan Babel ya. Babylon. Nah kerajaan Babylon ini dikalahkan oleh Media Persia. Dan sekarang yang berkuasa itu Media Persia. Dan itu di bawah pemerintahan Raja Darius. Dan usia Daniel sudah 80 tahun. Dan di dalam usia 80 tahun ini saudara, dia tidak bergeser sedikit pun di dalam imannya kepada Tuhan. Dia sudah memelihara bagaimana dia beriman, bagaimana dia terus menjaga kekudusan hidupnya, kesetiaannya, bahkan di dalam cara dia bekerja saja, tetap dia jaga dengan sangat baik. Jadi kalau kita lihat dia sangat seorang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dia seorang yang sudah memelihara imannya itu sekian tahun, puluhan tahun, dari sejak dia muda sampai sudah tua, 80 tahun, sudah tua. Tapi dia tidak bergeser imannya. Dia sudah memelihara. Tetapi meskipun dia sudah memelihara imannya, maka dia tidak bebas dari cobaan. Tidak bebas dari ujian. Dia menghadapi cobaan bahkan yang begitu berat. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan itu pejabat tinggi, wakil raja dan para bupati dan yang lainnya itu iri dengan dia saudara. Sampai akhirnya orang-orang ini mereka meminta raja untuk membuat sebuah keputusan yang tidak dapat diubah. Bahkan ketika raja menandatangani akan aturan itu, raja pun tidak berhak untuk mengubahnya. Jadi ini aturan sekali dibuat akan berlaku, harus terlaksana. Jadi ini undang-undang Media Persia yang juga kita lihat di dalam perjanjian lama, mereka punya aturan sangat-sangat ketat. Dan dikatakan di dalam aturan itu selama 30 hari
hanya menyembah raja. Dan kalau ada menyembah dewa Allah yang lain, itu akan mendapat hukuman, dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi sebenarnya Daniel di dalam bagian ini adalah dia diperhadapkan dengan satu cobaan yang sangat-sangat berat. Dia dijauhkan dari imannya kepada Tuhan dan ancamannya adalah kematian. Jadi ini rasa iri yang diberikan oleh teman-temannya ini satu rasa iri yang tidak biasa. Orang kalau iri, saudara ya, bisa saja misalnya kalau ada orang yang iri, misalnya ada seseorang, dia lihat temannya mungkin misalnya ya, dia iri dengan HP temannya yang baru beli satu HP baru. Nah orang kalau iri mungkin lalu kemudian dia nggak mau kalah. Dia ingin beli 2 HP baru. Itu kan. Dia nggak mau kalah dengan temannya. Atau juga mungkin ada orang yang kalau iri misalnya dengan mobil tetangganya. Mungkin mobil tetangganya baru beli mobil Avanza misalnya. Dia nggak mau kalah beli BMW. Dalam tahap begini masih mungkin kalau kita lihat itu mungkin masih bisa di ini ya saudara ya. Karena belum sampai ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau level iri ini ada lebih tinggi lagi saudara. Jadi ini bukan hanya iri yang semacam itu ingin lebih tinggi. Tetapi ingin menyingkirkan. Jadi levelnya lebih tinggi. Akhirnya kalau dia iri dengan orang lain. Dia bukan hanya ingin lebih tinggi dari orang itu. Tetapi dia ingin orang itu tersingkir dari hadapannya. Bahkan kalau bisa orang itu mati. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang ini, pejabat-pejabat tinggi lainnya. Kepada Daniel. Mereka sangat menginginkan Daniel ini kalau bisa mati. Jadi bukan hanya saja mereka ingin lebih tinggi dari Daniel. Tapi ingin orang ini mati. Jadi ancamannya kematian. Jadi ini cobaan yang berat buat Daniel. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel sudah seorang yang sangat beriman. Memeliharanya. Tapi dia tidak terlepas dari cobaan. Ini satu realita kehidupan anak-anak Tuhan yang sebenarnya kita juga di dalam mengikut Tuhan itu kita tidak terlepas dari cobaan, dari ujian. Hari demi hari kita bisa menghadapinya. Kita baru saja misalnya menghadapi COVID ya, dari tahun 2020, dari sejak Maret di Indonesia hadapi COVID sampai perekonomian terganggu. Ini satu cobaan, satu ujian yang berat. Tapi itu belum selesai. Masih ada dampak-dampaknya sampai hari ini. Kita tahun ini hadapi situasi krisis, misalnya perang Rusia melawan Ukraina. Dan itu mengakibatkan krisis yang berlanjut. Krisis pangan, krisis energi. Dan itu belum selesai, saudara. Walaupun sekarang harga Pertalite, harga bensin naik. Negara-negara lain menghadapi pergumulan yang sama. Ada lagi muncul satu resesi ekonomi yang sudah banyak dibahas di dalam YouTube kalau kita lihat ya di media begitu soal resesi di akhir-akhir tahun ini 2023. Banyak orang memprediksi 2023 jauh lebih berat lagi. Nah saudara-saudara, ini satu cobaan, satu ujian buat kita. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ini baru yang terjadi di luar diri kita. Bagaimana dengan yang terjadi di dalam lingkaran yang paling dekat dengan kita. Atau di dalam diri kita sendiri. Misalnya keluarga kita. Barangkali ada yang mengalami baru saja misalnya kehilangan orang yang dia kasihi. Meninggal misalnya. Tapi kemudian tiba-tiba mungkin kemudian ada anggota keluarganya tiba-tiba sakit misalnya. Masuk rumah sakit. Dan itu belum selesai, tiba-tiba juga dia menghadapi tantangan lagi di dalam pekerjaannya misalnya. Mungkin omset mengalami kemacetan. Dan belum lagi, mungkin anaknya yang sulung diputus oleh calon pasangan hidupnya yang sebenarnya tahun depan mau menikah. Jadi saudara ini satu pencobaan yang bertubi-tubi. Bagaimana kalau situasi itu kita menghadapi? Kita menghadapi satu cobaan, ujian yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Saudara, apakah kita pernah menghadapi kondisi-kondisi yang berat ini dan bagaimana kita menghadapinya? Di sisi yang lain mungkin kita berpikir saya ini sebagai seorang yang percaya. Seorang yang mengenal Tuhan. Sudah memelihara kesetiaan dan iman saya kepada Tuhan.
sudah menjaga hidup yang bersih puluhan tahun. Tapi kenapa kok realita yang dihadapi itu tidak sama dengan apa yang saya imani? Saudara, sebenarnya banyak orang Kristen itu bergumul seperti itu. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi pengurus gereja. Saya sudah menjadi majelis, sudah menjadi seorang yang aktivis, tidak pernah ninggalin gereja kecuali sakit. Setiap hari berdoa. Tapi kenapa kok saya menghadapi pergumulan yang seperti ini? Kok sepertinya Tuhan itu gak menjawab doa saya? Kenapa kok realita itu berbeda dengan iman yang saya percaya bahwa Allah itu begitu peduli? Saudara, bagaimana kalau kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Jalan keluar apa yang akan kita ambil? Keputusan apa yang akan kita lalui? Mereka yang diputus oleh pacarnya, apa yang akan dilakukan? Apakah gantung diri begitu? Oh, di sini ada yang ketawa ya. Mereka yang barangkali mengalami sakit. Apa mereka pergi ke dukun? Saudara, terkadang saudara ya, kita tergoda di dalam menghadapi akan pergumulan dan kenyataan daripada realita kehidupan ini yang sering bertolak belakang dengan iman kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Di dalam perikop yang kita baca ini saudara, saya mencatat di sini. Waktu Daniel menghadapi masalah bertubi-tubi, yang dilakukannya adalah setiap berdoa, dia beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya saudara yang terkasih, inilah rahasia besar yang memberikan jaminan kemenangan iman dalam menghadapi cobaan dan ujian bagi anak-anak Tuhan. Di dalam doa, di dalam kebersandaran kepada Tuhan itu ada jaminan pasti bagi kita. Bahwa dalam iman yang terus mengandalkan Tuhan kita, pasti akan mengalami kemenangan iman. Itu yang mau dikatakan oleh Daniel kepada kita. Jaminannya itu saudara, kalau kita betul-betul andalkan Tuhan di dalam situasi kondisi yang penuh cobaan dan ujian itu, saudara, jaminannya, kepastiannya, saudara pasti akan mendapatkan kemenangan iman. Itu sudah dibuktikan oleh Daniel. Jadi sebenarnya di dalam kesulitan yang kita hadapi itu adalah situasinya, kondisinya apapun. Yang perlu kita lakukan itu berdoa, saudara. Beribadah kepada Allah. Bukan meninggalkan Tuhan. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi berlutut, berdoa di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan di dalam lutut, di dalam doa yang kita lakukan, disitulah ada kemenangan iman. Apapun itu masalahnya. Masalah dalam keluarga. Terkadang suami istri punya konflik. Terkadang orang tua dengan anak ada konflik. Terkadang di dalam usaha ada pergumulan yang sangat berat seperti jalan tertutup. Terkadang di dalam kesehatan kita nggak tahu bagaimana kita menghadapinya. Kondisi sakit. Yang ke depan itu kita nggak ngerti bagaimana apakah bisa sembuh atau tidak. Tetapi di dalam segala pergumulan kehidupan yang kita hadapi, saudara, firman Tuhan malam ini mengajak kita. Berlutut, berdoa, beribadah, memuji, menyembah. Saudara, di dalam ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Apa yang dilakukannya? Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel, dia berlutut dan berdoa. Saudara, kelihatannya sepele. Tetapi sebenarnya berlutut dan berdoa itu adalah satu tindakan iman. Satu tindakan bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa saya di dalam masalah ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahwa saya di dalam masalah ini tidak bersandar kepada manusia. Tidak bersandar kepada kekuatan saya. Tapi saya mau bersandar kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Rahasianya berdoa. Berlutut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebenarnya Daniel itu bisa saja menghindari akan ancaman ini. Gimana caranya dia menghindari? Yaitu adalah dia sebenarnya bisa berdoa sembunyi-sembunyi.
bisa berdoa misalnya tidak di tempat biasa. Bisa cari tempat yang lain ya, mungkin di kamar yang lain apa di mana sehingga orang lain gak lihat. Bisa. Tapi itu tidak dilakukannya. Daniel juga sebenarnya bisa menjaga, misalnya itu dia kan seorang punya posisi yang tinggi, pejabat tinggi, 3, salah satu dari 3 pejabat tinggi. Dia bisa mendekati raja atau pejabat tinggi lainnya untuk bisa kompromi begitu. Tapi ini juga dia tidak melakukannya. Dan satu lagi sebenarnya Daniel itu juga bisa kecewa sama Tuhan. Karena dia sudah menjaga hidup yang lebih baik, hidup yang kudus, hidup yang benar. Tapi kok sepertinya doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi dia bisa kecewa sama Tuhan. Tapi apakah dia memilih itu? Daniel tidak memilih. Dia tetap memilih untuk tetap berdoa dan setia beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel ini luar biasa. Nah saudara, kalau kita lihat, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus berubah. Mari melihat, saudara, bahwa sebenarnya melihat bahwa doa itu bukan hanya formalitas. Disiplin berdoa adalah salah satu ciri kerohanian yang sehat. Ketekunan berdoa adalah buah dari iman yang sejati. Doa adalah sarana yang Allah berikan agar umatnya mengalami kemenangan iman. Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi kondisi baik atau tidak baik, tetaplah berdoa. Bahkan ketika seolah-olah Tuhan tidak jawab doa, kita mesti tetap berdoa. Tuhan uji apakah kita setia berdoa. Saudara, waktu hadapi masalah. Jadi bukan andalkan manusia. Atau andalkan diri kita sendiri. Tapi kita andalkan Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari masalah. Tuhan kita luar biasa. Dia satu-satunya yang terbesar dan terhebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya di Yeremia 17 itu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu Daniel mengandalkan Tuhan. Walaupun saudara, memang akhirnya dia masuk di dalam gua singa. Tetapi saudara, meskipun dia memang masuk di dalam gua singa, tetap dilempar di sana. Tetapi pertolongan Tuhan selalu ada buat dia. Tuhan melepaskan dia. Dan meskipun saudara, untuk kita hari ini, kita sudah berdoa. Tetapi kita tidak dilepaskan seperti Daniel yang dibuang ke gua singa. Kita tetap mengalami satu resiko yang berat. Tetapi saudara, biarlah iman kita tidak berubah. Saya beri satu contoh, saudara, seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta kalau bisa salib, dia tidak alami. Cawan itu dia tidak sampai minum. Tidak sampai mengalami kesulitan dan penderitaan yang berat. Tetapi Allah Bapa tidak menjawab. Tuhan Yesus diizinkan oleh Allah Bapa sampai naik ke atas salib. Saudara, Yesus tetap setia, taat sampai mati di kayu salib. Tetapi setelah dia bangkit dari kematian, berkat yang didapat, Tuhan memberi kemuliaan yang besar kepada dia. Terkadang di dalam hidup kita, Tuhan juga izinkan hal itu terjadi buat kita. Tapi tujuannya adalah Tuhan ingin menguji kesetiaan kita, ketaatan kita. Maka di dalam segala kondisi apapun, biarlah cobaan tidak menjatuhkan kita. Tetapi di dalam ujian itu, cobaan berubah menjadi ujian yang menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Terus bertumbuh sebagai murid Kristus yang sehat di dalam Tuhan.